pakai wig biru, aku kayak punya satu kekuatan pada saat tampil di panggung. Sampai besoknya tuh aku nggak nemu itu wig di mana. Yang biru nggak ada. Iya, aku merinding ah. Pernah sangat identik dengan rambut palsu atau wig warna-warni. Janeta Janet sering dibuat pusing oleh ulah wig-wig misterius. Setidaknya ada 2 wig koleksinya yang memiliki tabiat mistik. Misalnya saja berpindah tempat secara ajaib karena tidak pernah dipindahkan oleh siapapun, atau tiba-tiba saja wignya menghilang setiap kali ingin dipakai. Tapi benarkah tidak hanya tentang wig misterius yang pernah dialami Janet di rumahnya? Pertanda apakah saat ia selalu diikuti lalat hijau di dalam rumah? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Memiliki sangat banyak rambut palsu yang menjadi ciri penampilannya di atas panggung, Janeta Janet memiliki banyak pengalaman misterius. Sebab ada satu wig yang sangat tidak lazim tabiatnya. Wig warna biru itu sering menghilang tiba-tiba. Pernah suatu hari wig itu dicuci lalu dijemur di lantai atas rumahnya. Setelah dilihat lagi, ternyata wig biru menghilang, sedang posisinya diganti dengan wig berwarna coklat. Gak tau kenapa, aku jadi takut sendiri. Karena aku tempelnya di wig kayak gini kan. Jadi kayak gini, aku inget banget setiap wig yang pernah aku pakai tuh kayak aku nyuci warna biru misalnya, biru, pink tua misalnya, biru, pink tua sama blonde. 3 warna kan secara jelas beda ya. Satu malam aku tuh pengen pakai yang biru. Nah, aku ke atas dong, aku ambil aku bilang pasti udah kering. Oh iya, pas aku ke atas, kok yang biru nggak ada ya? Gitu loh. Yang biru nggak ada, yang ada malah warna itu, warna blonde sama coklat. Astaga, yang biru kemana? Gitu. Sampai besoknya tuh aku nggak nemu itu wig di mana. Dan lucunya lagi, ya aku merinding enggak ya teman-teman ya, jangan pada marah sama aku ya. Ini mereka kawan kok, teman aku. Hari itu, Janeta Janet tidak pernah menemukan wig warna biru yang sesungguhnya ingin dipakai manggung. Tapi apa yang terjadi? Ternyata wig biru itu sudah ada di dalam koper yang siap dibawa ke suatu daerah. Lucunya lagi, yang biru di mana pemirsa coba? Yang biru udah di dalam koper. Dengan kondisi masih di plastik. Sama sekali, aku merinding. Jadi aku bingung banget, itu kan wig abis dipakai, dicuci, otomatis nggak mungkin. Kalaupun ada yang masukin ke plastik, aku yang harus masukin. Kalaupun itu ke koper, pasti aku yang harus nyimpen di koper. Maksud aku ngambil yang biru itu untuk dimasukin plastik dan ke koper. Itu aku sama sekali nggak ngomong sama siapapun, ke mama nggak ngomong, ke asisten juga nggak ngomong.
ini kan malamnya mau perform tuh, waktu itu di luar kota, mau pakai wig biru itu aku sampai aku takut gitu, sampai ragu-ragu gitu. Kata asistenku, kenapa sih Teteh pas nyampe di sana tuh, kenapa sih kok kayak ragu-ragu? Aku bilang, kamu bawa wig yang lain nggak? Lah kan Teteh yang masukin wig cuma ini doang. Itu selama mau nyanyi tuh, mau ke panggung, aku yang namanya nervous, deg-degan gitu, kayak pokoknya karena masih kebayang-bayang itu dari sebelumnya itu, prosesi mau ngambil wig biru itu. Rambut palsu warna biru memang menjadi yang paling aneh di antara ratusan wig koleksi Janeta Janet. Tapi memang wig itulah yang juga dirasakan memiliki kekuatan energi paling tinggi. Setiap kali muncul di panggung mengenakan wig warna biru, Janet merasa memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Aku nggak tahu kenapa, pokoknya aku setiap pakai wig biru ini, Tapi bisa ditepatin. warna biru tuh kayak menurut aku kayak punya kekuatan, nggak ngerti. Aku nggak paham. Merinding. Biasa merinding bulu kuduk. Oh salah ya. Dari awal kemunculan Janeta Janet dulu aku sempat pakai wig biru. Sampai detik ini ketika aku pakai wig biru, aku kayak punya satu kekuatan pada saat tampil di panggung. Itu nggak tahu kenapa. Nggak ngerti itu wig biru yang selalu aku pakai itu, entah kenapa lah. Pokoknya setiap di panggung tuh aku kayak punya energi aja. Lalu, benarkah ada wig lain yang lebih misterius yang selalu menghilang ketika akan dipakai? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Satu lagi, rambut palsu koleksi Janeta Janet yang sering merepotkan. Warnanya coklat dan menjadi warna kesukaannya. Tapi justru wig favoritnya itu yang paling banyak memberikan cerita aneh-aneh. Yang paling sering, wig tersebut pindah tempat tanpa ada yang memindahkan atau menghilang setiap kali ingin dipakai. Dimimpiin nggak pernah, tapi yang aku sering banget, wig aku suka gitu, tiba-tiba ada di koper gitu, terus tiba-tiba pindah di mana gitu. Pokoknya wig yang aku pakai, warna-warna yang sering aku pakai aku tahu banget. Dan wig yang kayak gini nih, ini belum pernah dipakai, ada lesnya kan. Nggak mungkin misalnya tiba-tiba yang udah dipakai tiba-tiba ada ininya lagi, aku shock dong. Berarti kayak gitu-gitu tuh aku sering banget kayak menemukan hal-hal yang aneh. Wig coklat yang dibeli dengan harga 9 juta itu memang seperti tak pernah berhenti mengalirkan cerita beraroma metafisika. Itu sudah terjadi sejak ingin dimiliki. Janeta Janet bahkan sampai harus bolak-balik selama 3 hari berturut-turut untuk membeli wig ini. Tapi yang menakjubkan, setiap kali ingin dipakai, wig warna ini selalu hilang misterius. Wig ini nih, ini berapa kali termasuk tadi, tiap aku mau cari itu selalu nggak ada. Padahal yang tadi aku bilang, perasaan aku nyimpen wig mahal pasti dibedain dengan wig. Makanya aku suka marah-marah ke diri aku sendiri, kenapa sih nggak dipisahin? Padahal jelas-jelas wig ini tuh ada di tempat yang sering aku naruh wig-wig khusus, wig-wig mahal gitu loh. Dan wig ini nih yang nggak ada poninya ini selalu setiap mau dipakai, setiap mau dicari selalu nggak ada. Tapi aku inget,
Kalau nggak ada di situ pasti larinya ke situ. Kalau nggak ada di tempat lemari satu, pasti ada di lemari yang satunya gitu. Ini wig ini nih, makanya aku jujur aja, ini warna ini jarang banget dipakai. Lucunya lagi, aku sampai harus mikir 7 kali untuk beli wig ini. Aku udah nyampe lokasi tempatnya buat beli wig ini, terus tiba-tiba enggak balik lagi. Terus abis di jalan, kok aku kayak kepikiran pengen beli wig itu ya, supaya ke temen nanya, bagus nggak? Sampai 7 kali datang ke tempat itu, 3 hari bolak-balik dari Jakarta ke Tangerang, sampai akhirnya aku beli nih. Dan itulah yang terjadi. Sejak pertama dibeli hingga hari ini, wig yang satu itu belum pernah dipakai. Sebab selain senang berpindah tempat sendiri, setiap kali ingin dipakai pasti menghilang. Janeta Janet tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi pada rambut palsu warna coklat yang seperti hanya ingin dimiliki tanpa pernah bisa dipakai. Setelah aku beli, ini sekalipun belum pernah aku pakai. Setiap mau aku pakai pasti selalu nggak ada. Ini mahal, aku juga bingung. Ya ampun, ini kenapa sih setiap mau pakai wig ini selalu nggak ada? Aku takut sebenarnya, aku kayak parno, tapi nggak boleh parno karena ini sebagian properti perform aku gitu loh, properti untuk panggung aku gitu. Aku nggak boleh jadi parno gitu, selalu seperti itu gitu. Cuma jadi kayak apa ya, kalau lagi sendiri misalnya nih ngelewat set, aku ada beberapa naruh di depan kamar aku di sana, nanti bisa dilihat. Jadi ini kan ruangan ini kayak gini panasnya, ademnya set, adem. Pas ke kamar adem, tapi di depan kaca itu selalu panas. Nggak ngerti. Tapi apa yang membuat rumah Janeta Janet memang penuh dengan misteri? Benarkah ia pernah diikuti lalat hijau yang misterius? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Rumah Janeta Janet sepertinya memang menyimpan banyak misteri. Malah ada salah satu sudut yang memiliki hawa panas secara tidak diketahui sumbernya. Datangnya tidak setiap saat, tapi hanya di saat-saat tertentu. Misalnya saja selepas maghrib. Rasa panas itu sangat menyengat karena serasa bara di saat sedang memasak. Nah pemirsa, tadi kan aku sempat cerita, nih saking bingungnya lagi naruh wig di mana. Nanti kita main ke atas juga. Ini aku ada satu lemari. Sebenarnya ini lemari buat tas. Ini aku pakai buat tas. Waktu tas aku masih sedikit ya. Sekarang udah aku pindahin tas-tasnya ke lemari yang lebih gede lagi. Dan ini aku pakai buat naruh wig-wig yang kayak gini. Ini tepat di sini banget, di sini. Setiap abis maghrib itu selalu panas. Di sini. Terus aku pernah ngerasain, coba mundur dikit. Kok di sini enggak? Terus aku maju dikit dong ke sini. Kok di sini juga enggak? Aku sampai gini nempel. Mungkin takutnya karena kena panas, si tembok juga jadi ikut panas kan. Ini bener-bener panasnya cuma di sini doang. Di depan sini. Di depan sini doang, nih. Di sini doang. Nggak tahu kenapa jadi aku suka merinding sih. Ya ampun, aku sampai baca-baca kan, maksudnya ini rumah aku, jangan sampai aku nggak nyaman dengan rumahku sendiri. Tapi kalau pembantuku yang dulu pernah di atas itu. Selain ruangan yang bisa berhawa panas di lantai atas, juga ada kamar yang sangat mistik. Di kamar itulah
salah seorang asisten rumah tangga Janet melihat sosok dirinya masuk kamar, berkaca di depan cermin, tapi diam 1000 bahasa setiap kali ditanya. Nah, si bibi aku tuh kalau misalnya tiap malam tuh jam 11:30 malam, dia selalu bilang, "Neng, ini pintu nggak ditutup ya, nanti takutnya Neng manggil bibi." "Oh ya udah Bi," gitu. Set. Dia tidur, itu hampir 1:30 katanya aku masuk ke sini dan ngaca di depan sini. Di sini katanya. Terus bibiku bilang, kata si bibi, "Neng, lagi ngapain di sini?" Terus aku cuma senyum-senyum doang katanya. Jadi yang benar-benar penampakannya tuh kayak aku banget. Masuk ke sini persis dan ngaca. Aku bilang, "Bi, aku ngapain jam 1:30 ke kamar bibi?" "Neng, sumpah ya Neng ya," katanya, "Bibi tuh ngeliat Neng masuk ke situ, ngaca di sini, seneng ngaca benerin rambut." Udah gitu pas Bibi tanya, dia Neng cuma senyum-senyum doang terus balik lagi. Ih, alemong ya. Pemirsa, aku nggak mau lama-lama di sini karena aku punya trauma yang dari kecil itu ya. Nggak tahu, aku setiap lihat lemari itu aku selalu takut. Lemari ini nih, yang di ujung sini. Iya, jadi waktu itu pernah aku tutup terus kebuka lagi, aku tutup kebuka lagi. Oh mungkin aku bilang rusak kali ininya, engselnya gitu. Aku tuh kayak ngerasa kayak anak-anak kecil di situ. Itu aku lagi beres-beres baju. Itu kenapa sih kok kebuka mulu gitu kan? Udah aku tutup kebuka lagi. Tapi kayak ada yang sambil ketawa kayak masuk situ. Dari situ aku kayak aku nggak mau deh, biar asistenku aja yang beresin kamar. Di sini kayak anak kecil. Satu lagi peristiwa metafisika yang membuat Janet sering merinding di dalam rumahnya sendiri. Suatu hari, tiba-tiba saja ada lalat hijau masuk ke dalam rumah. Yang menakutkan, lalat itu hanya mengikuti dirinya. Sering banget datang ke sini lalat ijo. Nggak ada sampah, nggak ada apa, tapi lalat ijo. Dan lucunya lagi, lalat ijo itu cuma ngikutin aku doang. Pertama mungkin aku belum mandi kali gitu ya. Ini lucunya lagi, ke kamar ngikutin dia. Kok yang lain nggak ngikutin? Aku merinding lagi. Kata mama aku, "Neng, coba Neng, air kursi terus Neng gitu kan." Yang paling nyebelinnya lagi itu sering banget aku ditabrak sama lalat hijau, dan itu kenanya cuma ke aku doang. Tapi akhirnya setelah ada pengajian itu nggak pernah ada lagi. Mulai dari wig hingga sudut-sudut rumah Janet mengalirkan cerita mistik. Semua ia rasakan begitu aneh dan menakutkan. Bisa jadi memang benar itu adalah ulah makhluk tak kasat mata. Tapi bisa pula itu hanyalah kebetulan semata. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.